Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat dan salam budi luhur. Kita kembali pada mata kuliah perancangan basis data. Pada pertemuan ke-10, kita akan membahas spesifikasi basis data. Sebelumnya kita mengambil dari studi kasus pada UTS. Pada UTS kita sudah ada IRD, Entity Relationship Diagram, di mana ya, di sini warga buat FPA, form permintaan aset, kemudian form permintaan aset isi aset, kemudian form permintaan aset menghasilkan bukti pembayaran. Kemudian di sini kita sudah melakukan transformasi IRD, ya. Di sini sudah kita kotakkan. Di sini ada 5 kotakan, ya. Kemudian setelah itu kita membuat LRS. Nah, di sini ada LRS warga, FPA, isi, aset, dan bukti pembayaran. Kemudian dari LRS kita sudah membuat tabel. Jadi dari LRS yang kita buat, ya, karena ada 5 LRS, maka nanti ada 5 tabel. Nah, kita akan membahas tabel yang pertama, yaitu tabel warga. Nah, pada tabel warga, ya, di sini di tabel warga ada atribut KD warga sama nama warga. Nah, jadi di tabelnya ada KD warga sama nama warga. Nah, untuk KD warga ini adalah primary key. Nah, selanjutnya kita akan membuat spesifikasi basis data. Nah, spesifikasi basis data ini, ya, ada 3 kategori, yaitu untuk tabel master, ya, kedua tabel transaksi, ketiga tabel detail. Nah, pertama kita harus analisa dulu apa tabel warga ini masuk ke tabel apa. Nah, sebelumnya kita bisa contohkan, ya, menggunakan Microsoft Access untuk membuat database, ya, untuk tabel-tabelnya. Nah, di sini saya sudah buka Microsoft Access-nya, ya. Di sini tinggal saya pilih Design View, ya. Nama tabelnya sesuaikan, ya, nama tabelnya itu yaitu tabel warga. Berarti di sini nama tabelnya warga. Kemudian klik tombol OK. Nah, field name ini adalah atribut, ya. Jadi kita lihat di tabel warga ada KD warga, ya. Ini saya kopikan KD warga. Nah, KD warga di sini ada kuncinya, primary key, karena dia unik, ya. Selanjutnya ada nama warga. Saya kopikan lagi. Nah, seperti ini. Nah, sudah ada 2 field yang kita inputkan. Nah, selanjutnya di sini, ya, di spesifikasi basis datanya untuk nama filenya, ya, ini adalah nama tabelnya, berarti nama tabelnya warga. Kemudian medianya ini adalah hard disk. Ini adalah media penyimpanannya, ya. Medianya hard disk. Kemudian untuk isinya, ya, isi di sini merupakan data tabel warga, berarti isinya, keterangannya yaitu data identitas warga. Selanjutnya untuk organisasi, ya, itu adalah indeks sekuensial. Kemudian untuk primary key-nya, primary key adalah kode kuncinya atau nilai kuncinya. Nah, ini yang unik tadi, yaitu KD warga. Ya, kita tinggal ambil dari tabel warga, yaitu KD warga. Kemudian untuk panjang record, ya, ini kita bisa menentukan kalau kita sudah mengisikan lebar pada setiap field. Nah, berarti ini dikosongkan terlebih dahulu. Kemudian untuk jumlah record ini ada rumusnya. Kemudian kita ke struktur. Jadi struktur di bawah ini ada tabel, ya.
Di sini ada kolom nomor, nama field, jenis atau tipe data, lebar, sama keterangan. Nah, untuk nama field di sini, ini berdasarkan yang ada di tabel. Jadi nama field di sini ada KD warga. KD warga. Saya copy ya, KD warga. Kemudian ada nama warga. Saya kopikan. Selanjutnya kita masuk ke jenis atau tipe data. Nah, ini saya kembali lagi ke Microsoft Access. Nah, di sini ya nama warganya. Nah, oke. Nah, di sini oke. Nah, di sini ya, di kode warga ini, nah, di sini data tipenya ini banyak ya. Tinggal kita pilih, misalnya kita mau pilih ini kode warga jenis datanya atau data tipenya yaitu short tag. Berarti teks pendek ya. Nah, kemudian untuk data tipe nama warganya bisa kita pilih juga short tag ya, sama. Nah, setelah kita pilih, berarti saya kembali lagi di PowerPoint. Berarti di sini jenis tipe datanya yaitu short tag. Short tag ya untuk KD warga. Kemudian untuk tipe data nama warga sama ya. Jenis datanya yaitu short tag. Nah, selanjutnya kita akan menentukan lebarnya. Lebar dari KD warga dan nama warga. Nah, di sini kita ke Microsoft Access lagi ya. Saya klik KD warga. Nah, di sini ada file size. Nah, file size di akses ini adalah lebar tadi. Nah, kita sendiri yang menentukan lebarnya ya. Kita berdasarkan analisa kita, KD warga ini file size-nya berapa ya, berapa digit untuk menginput kode warga. Misalkan kita biasanya itu 10 ya. 10 sudah lumayan panjang untuk kode warga. Berarti ada 10 digit angka untuk field kode warga. Nah, di sini 10. Kemudian untuk nama warga, biasanya nama warga ini bisa saja nama setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang panjang namanya. Berarti kita masukkan 30. Berarti maksimal ya untuk hurufnya ada 30. Nah, setelah 30 ya berarti 10 dan 30. Saya buka lagi PowerPoint-nya. Berarti untuk KD warga tadi ya lebarnya 10 file size-nya, kemudian untuk nama warga lebarnya 30. Nah, setelah kita tentukan lebar di sini, baru kita bisa menentukan panjang record. Jadi panjang record di sini merupakan hasil penjumlahan dari kolom lebar. Nah, berarti lebar di sini 10 ditambah 30, berarti 40. Berarti panjang recordnya 40. Kemudian untuk satuannya yaitu menggunakan bit, 40 bit. Kemudian ya di sini ada keterangan. Nah, keterangan ini adalah menjelaskan nama filenya, karena nama file itu biasanya kita singkat kalau panjang. Nah, di keterangan inilah yang menjelaskan singkatan dari nama file tadi. Jadi KD warga yaitu keterangannya kode warga. Kemudian nama warga, keterangannya nama warga. Nah, untuk strukturnya kita sudah selesai mengisinya. Yang belum yaitu jumlah record. Nah, kita harus tentukan dulu ya. Ini spesifikasi basis data masuk tabel master atau transaksi atau detail. Nah, kita analisa dulu. Kita lihat tabel warga. Di sini ada KD warga ya, filenya. Kemudian ada nama warga. Untuk KD warga dia adalah primary key. Biasanya untuk tabel master itu dia hanya ada primary key untuk field atau atributnya. Nah, tidak ada FK foreign key untuk tabel master. Kemudian biasanya tabel master ini perubahannya jarang ya. Dalam jangka waktu lama perubahan untuk datanya. Nah, berarti karena tabel warga ya, ini kan data warga. Pasti datanya jarang ya.
jarang dan jangka waktu lama berubah. Kemudian hanya ada primary key di kode warga, berarti ini masuk tabel master. Nah, untuk tabel master ya, kita punya rumus. Nah, di sini ya, untuk jumlah record file master ya, rumusnya yaitu jumlah data sekarang ditambah ya, buka kurung, pertambahan data dikali ya, kali menggunakan bintang, dikali umur sistem, tutup kurung. Jadi sama dengan, jadi untuk jumlah record file master ya, ada jumlah data sekarang. Jadi jumlah data sekarang untuk data identitas warga itu ada berapa? Ini misalkan ya, karena ini contoh studi kasus, misalkan ada 700 data sekarangnya. Nah, kita tambahkan, tambah ya, dengan pertambahan data. Jadi pertambahan data dalam waktu 1 tahun. Nah, misalnya pertambahan datanya dalam per bulan boleh, dalam per hari boleh ya. Nah, nanti baru kita satuannya jadi tahun, maksudnya pertambahannya. Jadi pertambahan datanya misalnya dalam waktu sebulan pertambahan datanya ya. Misalnya sebulan pertambahan data untuk data identitas warga itu misalnya ada 5 ya. Berarti 5 karena kita setahun ya, pertambahan datanya per tahun, berarti karena ini 5 per bulan, berarti 1 tahun 12 bulan, berarti 5 dikali 12 bulan dikali, nah, dikali dengan umur sistem. Umur sistem itu ya, biasanya itu minimal 5 tahun. Jadi dalam jangka 5 tahun umur sistem ini. Nah, umur untuk menggunakan sistemnya dikali 5 ya, kemudian tutup kurung. Nah, kemudian sama dengan ya, 700 ditambah 5 dikali 12 ya, 5 kali 12 5 dikali 12 berarti 60 dikali 5, hasilnya dapat 300. Nah, berarti 700 ditambah 300 didapat hasil 1000 record. Berarti jumlah record file master untuk file master tabel warga itu adalah 1000 record. Nah, di sini kita ketikkan 1000 record. Nah, di sini kita bisa tambahkan keterangan tadi ya, asumsi data warga yang ada sekarang ya. Titik 2, 700. Kemudian pertambahan warganya 5 per bulan, buka kurung, 5 dikali 12. Kemudian umur sistemnya 5 tahun. Nah, kita sudah selesai untuk membuat spesifikasi basis data untuk tabel master, yaitu tabel warga. Nah, selanjutnya ya, kita ke tabel FPA, yaitu tabel form permintaan aset. Di tabel FPA ya, tabel ini kan ngambil dari LRS ya. Di LRS-nya ya, di FPA ini ada 3 atribut ya. Di tabelnya juga ada 3 atribut atau field. Nah, di tabel FPA ada no FPA ya, primary key, TGL FPA ya, kemudian kode warga itu foreign key. Nah, di sini ya, kita inputkan lagi ya. Kita inputkan lagi. Di sini nama filenya yaitu nama tabelnya ya, yaitu FPA. Kemudian ini kita sesuaikan dengan tabel. Kalau tabelnya FPA ya, nama file spesifikasi basis datanya FPA.
tidak perlu kita panjangkan, yaitu form permintaan aset, tapi tetap mengikuti nama tabelnya. Selanjutnya medianya yaitu hard disk, kemudian isinya ya, isinya yaitu data, transaksi, penyewaan aset. Selanjutnya organisasinya, indeks, sekuensial. Kemudian primary key-nya kita ambil dari tabel FPA. Primary key-nya yaitu no FPA. Oke, ini kalau copy paste underline-nya dihilangkan ya, no FPA. Yang kadawarga tadi di spesifikasi basis data, mau dia primary key atau foreign key ya, primary key yang ditaruh di spesifikasi basis data ya. Primary key garis bawahnya nggak perlu ditampilkan di spesifikasi basis data. Nah, selanjutnya tinggal panjang record, jumlah record, sama struktur ya. Kita masuk ke struktur. Nah, pada struktur ya, di sini untuk nama filenya kita ngambil dari tabel FPA ya. Ada no FPA, kemudian tanggal FPA, kemudian ada KD warga. Oke, yang di warga tadi dihilangkan ya underline-nya. Ini sama dihilangkan, no FPA. Nah, kita masuk lagi ke akses ya. Berarti kita akan membuat tabel FPA. Nah, ini udah ya, kita klik kanan. Ini kita create lagi, klik menu create, klik table aja. Nah, label 1 ya, klik kanan, klik design view. Nah, kita kasih nama tabelnya ya, tabel name-nya yaitu FPA. Oke, nah di sini file name-nya ya, kita tinggal copy dari Microsoft PowerPoint tadi ya, no FPA. Kemudian TGL FPA, kemudian KD warga. Nah, di sini ya, di no FPA ya, kita akan memilih data tipenya atau jenisnya. Nah, no FPA adalah nomor form permintaan aset. Nah, di sini ya, kita bisa pilih short tag. Short tag. Oke. Nah, ini nomor FPA ini kan primary key ya. Jangan lupa ini klik primary key-nya. Nah, ya, karena dia primary key. Nah, FPA-nya short tag, kemudian TGL FPA itu data tipenya. Ini nggak mungkin kita pakai short tag karena ini kan tanggal, berarti kita menggunakan date garis miring time. Nah, selanjutnya KD warga ya, kita pilih short tag sama dengan tabel warga tadi ya. Ini kita klik save ya. Oke. Nah, yes, saya kembali lagi klik design view ya. Nah, di sini ya. Nah, setelah kita menentukan data tipe di sini, kita ke Microsoft PowerPoint lagi ya. Nah, jenisnya berarti untuk no FPA yaitu short tag,
untuk no FPA. Untuk TGL FPA itu date garis miring time. Kemudian kadawarga short tag. Kita akan masuk ke lebar. Nah, untuk lebar ini kita kembali lagi di Microsoft Access ya. Nah, untuk no FPA ya, ini nomor form permintaan aset. Misalkan kita kasih file size-nya 8 ya, maksimal lebarnya 8. Kemudian tanggal FPA ya. Ini formatnya karena dia date atau time ya, sebenarnya kita nggak usah mengisikan di sini ya. Di sini nggak ada file size-nya karena dia sudah ada ketentuan ketentuan untuk date time ya. Tapi untuk di spesifikasi basis datanya kita inputkan. Untuk diaksesnya nggak usah kita input, nggak masalah. Nah, selanjutnya untuk kadawarga di sini ya, untuk file size-nya kita inputkan sama seperti tadi ya, itu 10. Nah, berarti nomor FPA 8, TGL FPA ini formatnya date time ya. Kita bisa hitung date time itu yaitu DD strip MM strip YYY. Berarti DD itu tanggal ya, 2 digit, strip digit ketiga, digit terus digit bulannya ada 2 ya, digit keempat dan 5 ya. Kemudian strip digit ke-6, kemudian digit ke-7, 8, 9, 10 itu adalah tahun ya. Berarti ada 10 digit ya, berarti ada 10. Cuma untuk diaksesnya nggak perlu kita isi di spesifikasi basis data saja. Oke, saya kembali ke Microsoft ke presentasinya. Selanjutnya untuk no FPA tadi ya, lebarnya 8, tanggal FPA seperti yang sudah saya hitung tadi ya, 10. Kemudian kadawarga itu 10 ya. Tanggal FPA ini seperti ini ya. Nah, seperti ini formatnya. DD misalnya pakai strip atau garis miring. Strip M strip YYY. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti kan 2 ya, 3, 5, 6, 8, 10 digit. Seperti ini. Selanjutnya, karena lebarnya sudah kita ketahui ya, kita jumlahkan kolom lebarnya. 8 tambah 10, 18 tambah 10, 28. Berarti panjang record di sini adalah 28 bit. Nah, selanjutnya kita tentukan ya keterangannya. Berarti no FPA ini adalah nomor form permintaan aset, kemudian TGL FPA ini adalah tanggal form permintaan aset. Kemudian KD warga ini adalah kode warga. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah record kalau strukturnya sudah selesai. Untuk jumlah record ya, kita akan analisa atau analisis terlebih dahulu ya. Tabel FPA ini masuk ke tabel apa? Nah, kalau tadi ya tabel warga masuk tabel master. Sekarang untuk tabel FPA ya, kita lihat di sini ada field attribute no FPA itu primary key, TGL FPA ya. Kemudian kode warga itu foreign key. Nah, biasanya kalau transaksi itu ada foreign key-nya. Ya, seperti kita bisa lihat dari LRS. Nah, seperti ini. Ya. Nah, FPA ini berhubungan dengan tabel LRS warga, kemudian LRS isi sama LRS bukti bayar. Nah, biasanya ini transaksi, ya. Nah, di sini karena dia masuk tabel transaksi, ya,
biasanya kalau tabel transaksi ini datanya selalu banyak ya. Nah, datanya banyak, transaksinya banyak. Nah, kita masuk ke rumusnya, yaitu menghitung jumlah record file transaksi. Nah, rumusnya berbeda ya. Khusus file transaksi, kita menggunakan rumus frekuensi dikali umur sistem. Nah, bedanya kalau tadi di file master itu ada jumlah data sekarang. Kalau di transaksi tidak ada jumlah data sekarang, tapi frekuensi dikali umur sistem. Nah, jadi asumsinya frekuensinya ya, jumlah transaksinya itu misalkan kita per bulan ya. Per bulan transaksi untuk form permintaan aset ini kira-kira ada berapa? Misalkan dalam satu bulan bisa menghasilkan 6 form permintaan aset. Berarti 6 per bulan untuk asumsinya. Kemudian untuk umur sistemnya ya. Umur sistemnya kita samakan dengan file master. Karena file master tadi 5 tahun, berarti untuk file transaksi juga 5 tahun. 5 tahun. Nah, kita masuk ke rumus ya. Sama dengan, berarti frekuensinya 6 transaksi per bulan. Jadi 6 per bulan ya. 6 per bulan dikali ya, kita akan jadikan per tahun. Jadi 1 tahun 12 bulan berarti dikali 12. Kemudian ya dikali umur sistem. Umur sistemnya 5 tahun dikali 5. Ya. Jadi sama dengan ya 6 dikali 12 dikali 5. Hasilnya 360. Ya, 360 record transaksi. Nah, jadi ada 360 record ya untuk transaksi tabel FPA. Kita inputkan di jumlah recordnya 360 record. Nah, untuk tabel FPA ya, tabel transaksi, kita sudah selesai mengisi spesifikasi basis datanya ya. Di sini kita sudah menginputkan panjang record, jumlah record, struktur, kemudian bagaimana rumus dan perhitungannya. Selanjutnya ya, berikutnya kita masuk ke tabel isi. Nah, di tabel isi ini ya, kita lihat dari LRS ya. Tabel isi ini ada beberapa field atau atribut ya. Nah, didapatlah di sini ya tabel isinya. Di sini ada atribut atau field no FPA, itu foreign key, kadaset foreign key, tanggal sewa, kemudian tanggal selesai, jumlah sewa. Kemudian kalau foreign key ditambah foreign key jadinya primary key. Nah, spesifikasi basis data untuk tabel isi. Kita isikan nama file isi ya. Nama file isi kita lihat di LRS. Oke, isi ya. Kemudian media hard disk. Kemudian isinya, tabel isi ini berisi data, detail, penyewaan, aset. Kemudian organisasinya, indeks, sekuensial. Indeks sekuensial. Kemudian primary key-nya ada 2 ya. Primary key-nya saya copy ya, no FPA.
ditambah KD aset. Saya hilangkan garis bawahnya. Nah, primary key-nya ada 2 ya, karena foreign key ditambah foreign key maka menghasilkan primary key. Jadi primary key di sini yaitu no FPA ditambah KD aset. Oke, selanjutnya sebelum kita menginputkan panjang record dan jumlah record, kita isikan struktur terlebih dahulu. Nah, di sini di strukturnya ya, kita akan mengisi nama filenya berdasarkan tabelnya ya. Ada no FPA. Saya copy no FPA. KD aset. Kemudian tanggal sewa. TGL selesai. Kemudian ada JML sewa. Nah, ini saya hilangkan dulu underline-nya. Nah, selanjutnya untuk jenisnya ini ya. Sebelum kita pilih, kita ke Microsoft Access ya. Berarti kita buat lagi ya, create table. Nah, table 1 tadi klik kanan design view. Nah, table 1 diganti dengan namanya isi. Oke. Nah, file name-nya kita copy ya. No FPA. Kemudian KD aset. Karena di sini no FPA dan KD aset primary key, berarti di sini kita tambahkan juga. Di KD aset ini kita tambahkan jadi primary key. Kita blok keduanya. Klik primary key. Nah, di blok keduanya, kemudian klik primary key, maka dua-duanya jadi primary key. TGL sewa. TGL selesai. TGL selesai. JML sewa. JML sewa. Nah, kita tentukan data tipenya ya. Misalnya no FPA itu mengikuti yang tadi ya, berarti no FPA short tag. Berarti karena ini harus sama data tipenya, sama lebarnya, sesuaikan dengan field yang tadi, yang tabel warga sama FPA. Short tag, KD aset ini short tag juga. TGL sewa ini date time, date garis miring time. Kemudian tanggal selesainya yaitu date time. Kemudian jumlah sewanya yaitu jumlah sewa ini boleh number. Jadi number ini hanya angka saja ya. Nah, kita kembali ke presentasi. Jadi jenisnya yaitu short tag. Short tag untuk no FPA. KD aset juga short tag. TGL sewa ini date garis miring time.
Kemudian TGL selesai juga date garis miring time. Kemudian JML sewanya number. Nah, setelah kita menginputkan jenis ya, selanjutnya lebar. Kita akan menentukan lebar. Saya kembali lagi ke aksesnya ya. Di no FPA file size-nya ya seperti di tabel FPA itu file size-nya adalah 8. Kemudian KD Asset seperti di tabel aset itu file size-nya ada 10. Di file size ya 10. Kemudian TGL sewa tidak perlu diinputkan di aksesnya karena date time. TGL selesai, date time juga nggak usah diinput ya. JML sewa. JML sewa ini number ya. File size-nya long integer. Ini artinya angka yang panjang. Nah, kita input aja jumlah sewanya maksimal 4 digit berarti ya jumlah sewanya. Nah, saya kembali lagi ke presentasi ya. Saya inputkan di lebarnya ya, no FPA itu 8 lebarnya. KD Asset lebarnya 10. Kemudian TGL sewa lebarnya 10. TGL selesai lebarnya 10. Kemudian JML sewa lebarnya 4. Nah, selanjutnya pada keterangan ya, untuk no FPA itu adalah nomor form permintaan aset. Saya copy ya dari struktur FPA. Oke, kemudian KD Asset. KD Asset yaitu kode aset ya. Kemudian TGL sewa yaitu tanggal sewa. Kemudian TGL selesai adalah tanggal selesai. Kemudian JML sewa adalah jumlah sewa. Nah, setelah selesai untuk strukturnya ya, berarti kita sudah selesai mengisikan kolom lebar. Nah, kolom lebarnya ini kita totalkan jumlahnya ya, 8 tambah 10 ya, 18 tambah 10 28 tambah 10 38 tambah 4 42. Berarti panjang recordnya ya sesuai dengan total kolom lebar, panjang recordnya yaitu 42 bit. Kemudian untuk jumlah recordnya ya, di sini kita analisa dulu ya. Untuk tabel isi ini masuk tabel master, transaksi atau detail. Kita lihat tabel isi pada LRS ya. Di LRS isi ya, di sini ya, lebih jelasnya kita kembali ke transformasi IRD ke RRS atau ke IRD sama ya. Di sini isi ini ya, di transformasi IRD ke LRS, isinya adalah awalnya relasi. Karena tingkat kardinalitas FPA isi aset itu many to many, maka relasi menjadi tabel sendiri. Nah, kalau relasi menjadi tabel sendiri, ini adalah tabel detail. Nah, inilah yang dinamakan tabel detail. Jadi, relasi yang menjadi entitas karena tingkat kardinalitas antara kedua entitas yang berhubungan yaitu many to many, maka relasi tersebut menjadi entitas sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan tabel detail. Berarti isi adalah tabel detail. Nah, di tabel isi ini kan dia mengambil atribut primary key dari kedua entitas yang berhubungan dengannya. Seperti ini, FPA, nomor FPA primary key-nya. Terus untuk aset ya, KD Asset primary key-nya. Maka no FPA dan KD Asset menjadi primary key pada tabel isi. Nah, seperti ini. Di LRS ya, no FPA mengarah ke LRS isi, KD Asset mengarah ke LRS isi. Nah, kemudian pada tabel isi ya, no FPA itu foreign key, KD Asset itu foreign key ya, kunci asing ya, karena ngambil dari kedua entitas yang berhubungan dengannya. Karena keduanya foreign key,
digabungkan jadilah primary key ya. Jadi primary key-nya ada dua, ini ada dua foreign key yang membuat dia menjadi primary key. Nah, berarti ini adalah masuk tabel detail ya untuk tabel isi. Kita masuk ke rumus ya. Untuk menghitung jumlah record file detail ya, rumusnya yaitu jumlah record file transaksi dikali ya bintang item data sama dengan, jadi di sini ya jumlah record file transaksi ini adalah jumlah record file transaksi yang berhubungan dengan tabel isi. Kita lihat di LRS ya. Di LRS isi yang berhubungan dengan isi adalah tabel LRS atau tabel FPA dan LRS atau tabel aset. Kita lihat ya. FPA tadi ini ada tabel transaksi. Aset ya. Aset ini hanya ada primary key, berarti aset ini adalah tabel master. Berarti yang berhubungan dengan tabel isi atau LRS isi ya hanya LRS atau tabel FPA. Berarti kita ngambil jumlah record transaksi dari tabel FPA ya atau spesifikasi basis data FPA. Nah, di sini ya berarti jumlah record file transaksinya kita ngambil dari tabel FPA atau spesifikasi basis data FPA. Nah, di sini jumlah recordnya ada 360 record. Berarti kita ambil 360. Di sini kita masukkan 360 ya, 360 record dikalikan ya bintang item data. Maksud item data di sini adalah data ya. Kalau ini kan tabel isi ada nomor FPA, kode aset, tanggal sewa, tanggal selesai, dan jumlah sewa. Berarti item data di sini yang dimaksud adalah item data untuk kode aset. Jadi kode aset ini ada berapa item datanya. Jadi ada berapa banyak ya data untuk kode aset. Nah, itu yang kita kalikan ya. Berarti di sini kita kira-kira ya untuk tabel aset itu item datanya ya, untuk aset misalnya ada 10 data aset ya. Kalau 10 berarti kita input 10 ya, berarti 360 dikali 10. Nah, sama dengan 360 dikali 10 sama dengan 3600 record. Nah, berarti kita dapat 3600 record. Nah, jumlah record di sini kita isikan 3600 record. Nah, untuk tabel isi ya, masuk tabel detail, ini sudah selesai kita mengisikan spesifikasi basis datanya ya, serta perhitungannya ya. Nah, biasanya itu untuk tabel master ya, tabel transaksi dan tabel isi yang paling besar itu jumlah record tabel isi ya. Di tabel isi jumlah recordnya 3600. Di tabel master jumlah recordnya 1000 record. Di tabel transaksi jumlah recordnya 360 record. Biasanya tabel detail paling besar ya untuk recordnya. Kemudian kita kembali ke LRS ya. Jadi kita sudah membuat 3 spesifikasi basis data ya. Satu spesifikasi basis data untuk tabel master yaitu tabel warga. Yang kedua spesifikasi basis data untuk tabel FPA ya, yaitu tabel transaksi. Ketiga spesifikasi basis data untuk tabel detail yaitu tabel isi. Nah, di LRS kita ada 5 tabel ya. Ada 5 tabel. Tabel warga sudah kita kerjakan ya, sudah selesai. Ini tabel master. Tabel FPA ya, ini adalah tabel transaksi sudah dikerjakan ya.
Kemudian tabel isi yaitu tabel detail sudah dikerjakan, spesifikasi basis datanya. Tinggal ini ya, tabel aset sama tabel bukti pembayaran. Nah, kalau aset kita bisa lihat, aset hanya memilih primary key. Kemudian aset berubah dalam jangka waktu yang lama. Berarti tabel aset ini masuk tabel master. Selanjutnya untuk tabel bukti pembayaran, di sini ada foreign key. Foreign key-nya yaitu nomor FPA, nomor form permintaan aset. Nah, bukti pembayaran ini transaksinya banyak ya. Banyak. Kemudian ada foreign key-nya yaitu no FPA, maka bukti pembayaran ini masuk menjadi file transaksi ya. Selanjutnya, tugas untuk pertemuan 10 ya, untuk pertemuan hari ini ya, buat spesifikasi basis data untuk file aset yaitu file master ya, dan file bukti pembayaran yaitu file transaksi. Jadi buat spesifikasi basis data untuk file aset yang masuk ke kategori file master, kemudian buat spesifikasi basis data untuk file bukti pembayaran yang masuk kategori file transaksi. Baiklah, sekian materi pada pertemuan 10 kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Saya akhiri. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam budi luhur.